Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi ini. Tapi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menemani kami dalam tidur kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu yang menjadi bekal buat kami untuk melakukan kegiatan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami cerna dengan baik. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi renungan pada pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 8 hingga ayat 9. Saya akan membacakan buat kita semua. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak dan Ibu sekalian, terkadang dalam hidup kita sehari-hari terjadi kesalahpengertian terhadap istilah kerendahan hati. Apakah kerendahan hati sebuah kelemahan atau malah sebagai kekuatan? Mari kita bandingkan dulu rendah hati terhadap rendah diri. Sering disalahartikan kerendahan hati atau humility dengan rasa rendah diri, inferiority, di mana rendah diri adalah merasa diri tidak berharga, takut bertindak, dan membiarkan orang lain menginjak-injak seseorang karena kurangnya harga diri dari orang tersebut. Sementara di sisi lain, rendah hati adalah mengetahui dengan pasti kekuatan dan posisi seseorang, namun memilih untuk tidak menggunakannya
demi kepentingan diri sendiri untuk menindas orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali menjadi rendah hati membuat seseorang menjadi rentan. Sejarah sudah membuktikan banyak orang-orang yang rendah hati seringkali menjadi sasaran empuk bagi mereka yang haus kekuasaan. Risiko nyata dari rendah hati adalah sering dilecehkan, diremehkan, dan mendapat ketidakadilan. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai umat Kristen, kerendahan hati bukan dilakukan agar kita aman di dunia ini, melainkan untuk memenuhi ketaatan pada nilai yang lebih tinggi. Seperti yang dituliskan pada Filipi 2 ayat 9 ini, bahwa Kristus mengalami semua penderitaan itu bukan karena dia gagal, tetapi sebagai bagian dari misinya, yaitu perendahan mendahului peninggian. Bapak dan Ibu sekalian, dunia hanya melihat sampai pada salib sebagai titik terendah, tetapi kurang memperhatikan atau melihat sampai mana tingkatan titik tertinggi di mana akan dituliskan nama di atas segala nama, seperti ayat kita pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, pemimpin yang paling dihormati dalam jangka panjang biasanya bukan mereka yang memerintah dengan tangan besi, melainkan mereka yang melayani dengan integritas, di mana kerendah hatian membangun kepercayaan atau trust yang tidak bisa dibeli dengan uang maupun oleh kekuasaan. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Yesus memberikan teladan tertinggi dengan merendahkan diri dan taat kepada Allah demi menyelamatkan kita, mengajar kita untuk mengasihi melalui pengorbanan dan kerendahan hati. Ketaatan ini menuntut proses yang sulit, namun berujung kepada kemuliaan yang kekal. Bapak dan Ibu sekalian, orang Kristen dipanggil untuk memiliki pola pikir Kristus dalam kehidupan sehari-hari, berani merendahkan diri dan percaya pada proses yang dijalankan Tuhan pada hidup kita. Melalui teladan Kristus yang meninggalkan kemuliaan tahtanya untuk menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai orang percaya, maka kita dipanggil untuk meneladani kerendahan hati Yesus dan tidak untuk mencari posisi terbaik untuk diri sendiri. Kita bisa lihat di Filipi 2 ayat 5 tertulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Bapak dan Ibu sekalian, proses ketaatan kepada Allah seringkali sulit dan menuntut penderitaan, pengorbanan, namun di dalamnya Allah bekerja memberikan kekuatan. Upah kerendahan hati yang akan kita terima adalah bahwa Tuhan akan meninggikan mereka yang rendah hati dan taat pada waktunya, dan pada akhirnya memberikan kemuliaan yang lebih besar. Bapak dan Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa mengikuti Yesus berarti bersedia merendahkan diri, melepas keegoisan demi kasih, dan berpegang teguh pada janji Tuhan dalam setiap pergumulan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tetap merendahkan diri. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami belajar firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau dari kemuliaan-Mu turun ke bumi menjadi yang terendah untuk merendahkan diri. Ajari kami Tuhan, supaya kami tetap merendahkan diri dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup renungan hari ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.